Shalom, jumpa lagi dalam Solution Talk Show. Kali ini kita punya segmen yang baru, benar-benar baru. Pertama kali ini saudara, kita akan berbicara tentang segmen yang namanya curhatan anonim. Nah kali ini benar-benar amazing banget ya, karena kita berjumpa dengan Ibu Pendeta yang udah lama banget kita nggak ketemu langsung ya, kita cuma sering ketemu online. Nah kali ini saya bertemu dengan Pastor Mika dan Bu Nani ya. Kita akan berbincang-bincang satu hal yang luar biasa. Tetapi sebelumnya saya pengen Pastor Mika untuk memperkenalkan diri dulu, dan habis itu Ibu Nani silakan. Ya, puji Tuhan. Saya Mika Sugiharta, ibu dari 5 orang anak. Wow. Luar biasa. Dan puji Tuhan juga dipercayakan sebagai seorang istri gembala Ya. dari gereja JOS, Jesus Our Savior. Jos. Dan harus selalu jos. Yes. Puji Tuhan, itu saja. Oke, nanti kita perkenalan lebih lanjut ya lewat obrolan-obrolan Siap. kita. Dan Siap. mungkin saya juga mau ingatkan, dalam beberapa kali sudah pernah tampil, tapi kayaknya bagi yang belum pernah tahu, ini adalah Ibu Nani. Dia ketua wanita inspirasi di gereja kami. Silakan Bu. Oke, shalom. Saya dengan Nani, saya ketua wanita inspirasi di gereja GKI BPCC. Saya juga seorang ibu rumah tangga dan saya juga seorang wanita karir. Haleluya, kayaknya komplit karena ada mewakili dari ibu-ibu yang kebanyakan di luar sana, dan ada juga yang mewakili suara Tuhan di antara kita, ada Ibu Pendeta di antara kita. Nah saudara, sebelum kita lebih lanjut, kita akan baca curhatan anonim. Nah sebelum saya baca curhatan anonim ini, saya juga memberi saran bagi penonton pemirsa di rumah, bagi saudara yang punya masalah dan saudara mungkin malu, ragu, takut, atau apapun alasannya untuk saudara ungkapkan kepada orang lain. Di sini kami punya tempat untuk saudara mengungkapkan apa yang menjadi masalah saudara, dan kita akan berdoa dan kita akan berusaha membahas menurut Alkitab. Tentu saja saya percaya curhatan saudara ini pasti memberkati bukan hanya saudara, tapi memberkati banyak orang. Amin. Nah ada orang tipe-tipe begitu kan Bu Pendeta ya, Bu Nani ya. Ada orang yang aduh dia malu kalau mau ngomong sama seseorang, dia kan ketahuan. Jadi kita punya acara nih namanya curhatan anonim. Nah kali ini kita akan baca ya, biar nggak lama-lama. Kita akan baca ada satu curhatan seorang ibu. Nah, shalom ibu-ibu pendeta, katanya. Saya seorang istri dan ibu dari 2 anak yang sedang beranjak dewasa, remaja usianya. Nah, sebenarnya masalah saya ini udah lama saya alami, udah lama loh. Nah, saya merasa tekanan ini makin lama makin kuat menekan saya. Tanpa saya sadari membuat saya sangat kepahitan terhadap suami saya. Wow. Nah, masalahnya dia kepahitan sama suami. Apa sih masalahnya? Nah, ini kan makin penasaran saudara semua di rumah. Ceritanya begini. Pada awalnya, saya sangat berbahagia waktu saya bertemu dengan calon suami saya pada waktu itu. Apalagi saya lihat dia adalah seorang yang sangat baik dan dia sangat menghormati ibunya. Wow. Jadi saya berpikir, wah ini calon suami idaman nih gitunya. Nah, tapi ketika kami menikah, saya melihat satu perbedaan yang benar-benar sangat jauh dari harapan saya. Awal-awalnya pernikahan ini masih baik ya, masih benar-benar seperti pernikahan normal. Tapi ketika melewati masa-masa bulan madu, nah bulan madu berubah, mulai, gitu kan orang luar begini, mulai, gitu ya. Saya selesai melewati masa bulan madu, saya mulai melihat bahwa suami saya terlalu bergantung sama ibunya. Contohnya mulai dari keputusan untuk memilih rumah kontrakan. Oke, pertama saya masih bisa terima karena mungkin ibu lebih berpengalaman. Tapi kemudian mulai untuk milih dokter kandungan. Ketika saya katanya ibu ini ketika dia mulai hamil, dia mulai cari dokter kandungan. Ada dokter yang disaranin sama teman-temannya dia udah oke. Tapi kembali keputusan di tangan mertua. Nah, apa yang dilakukan oleh ibu mertua saya tidak terlalu mengganggu awalnya, sampai satu ketika Mulai nih. ayah mertuanya meninggal.
Rupanya kayaknya konfliknya mulai dari sini Bu Pendeta. Cinani, Bu Nani, mulai dari sini. Dan akhirnya karena suami saya anak satu-satunya, jadi ibu diboyong ke rumah. Menurut pendeta itu pasti baik kan? Anak harus hormat sama orang tua, anak harus memperhatikan orang tua. Nah, konfliknya mulai dari sini. Ketika ibu tuh mulai tinggal di rumah, segala sesuatu mulai diatur, sampai termasuk warna horden rumah saya. Dan segala sesuatu masakan saya itu diatur oleh mertua saya. Dan yang paling parah dan menjengkelkan, suami saya, ibu ini bilang, dia selalu berada di pihak mamanya. Dan lebih parah lagi, ketika suami saya mulai membandingkan masakan saya dan masakan mertua saya. Nah, ini makin lama makin menekan dan makin membuat saya semakin lama semakin tak tahan. Apa yang harus saya lakukan, Ibu Pendeta, lewat kejadian ini? Apakah harus saya mempertahankan rumah tangga saya atau saya sudah hampir menyerah? Saya minta tolong ibu-ibu yang ada di sini, apakah ada solusi buat saya? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kayaknya kita mulai dengar nih. Kira-kira menurut Bu Nani, langkah-langkah apa yang harus diambil sama wanita tadi ini? Ya, ya kalau ini kan gini ya, berarti ibu ini sebetulnya cukup kuat, cukup hebat. Kenapa? Karena ibu ini juga sudah melewati usia pernikahan yang 17 tahun. 17 tahun. Otomatis saya rasa ibu ini cukup kuat. Nah, cuman yang dihadapi ibu ini sehari-harinya itu perasaannya seperti dipermainkan terus dengan situasi yang ada. Karena kita melihat bagaimana ibu ini dihadapkan oleh suami yang boleh dibilang tidak dewasa. Anak mami ya kayaknya. Anak mami ya Bu Gem ya. Kesel ya. Nah, cuman karena kalau saya bilang karena ini juga sudah 17 tahun begitu terus, otomatis kan ibu ini sebetulnya sudah ada pergumulan, pasti juga sudah ada usaha untuk menyadarkan, mengingatkan suami. Cuman boleh dibilang selama 17 tahun ini ya mungkin nggak ada perubahan. Nah, yang saya mau sampaikan itu begini, saya mau menyampaikan ini untuk ibunya saja, karena kalau untuk suami dan mertua kita juga nggak tahu ceritanya. Tetapi bagi ibu ini, saya rasa gini. Kita jangan punya pikiran bahwa kita ini bisa merubah suami. Nah, saya rasa kalau ibu tetap berharap mempunyai kemampuan untuk merubah suami, lama-kelamaan ibu ini akan kehilangan figur seorang suami. Karena apa? Kita dihadapkan dengan orang yang tidak dewasa. Nah, jadi saya pikir ibu ini bagaimana ibu ini harus bisa nyaman di tengah-tengah situasi yang membuat dia tuh sebetulnya tidak nyaman. Itu yang harus ibu ini cari jalan keluarnya. Hati Menjaga hati karena ini setiap hari. Dan kalau seperti ini, amit-amit saya bilang, suatu saat kalaupun sudah tidak ada sang mama, jangan dipikir bahwa suami ini akan menjadi sesuai dengan apa yang kita inginkan, menjadi kepala, terus membuat keputusan, karena sebetulnya sudah tidak terbiasa menjadi kepala. Kita lihat usia sudah 17 tahun pernikahan, tetapi ibu ini kan juga tidak boleh berputus asa. Segala sesuatu masih ada Tuhan jalan keluarnya. Benar kan Ibu Pendeta? Harapan masih ada. Segala sesuatu masih hidup soalnya. Benar, segala sesuatu itu kita bisa berserah kepada Tuhan. Dalam arti mungkin apa rencana Tuhan untuk kita. Kalau kita pikir ya sebetulnya begini, ibu ini juga saya dua sisi ya. Misalnya gini, yang suami tidak saya bahas, tetapi dalam segi istrinya, saya juga bertanya begini, kenapa suami ini kembali ke istilahnya pangkuan mama? Padahal ada saya loh sebagai istrinya. Nah, itu kan juga harus tanda tanya ini. Satu, maaf ya ibu, mungkin
ya sebagai koreksi, ada apa ini, kenapa dia lebih nyaman kembali ke pangkuan mama. Begitu kedua, ya mungkin kita harus ajak bicara sang suami, tetapi kita itu bicara juga pun harus hati-hati. Dalam arti itu begini, kita ngajak bicara sama orang yang maaf belum dewasa, kita kan tidak bisa berbicara mewakili perasaan kita, Bu. Nah, kita berusaha ngerti, memang berat sih, sudah kita yang di pihak yang di seolah-olah yang di nggak dianggap ya, tetapi kita masih harus bisa mengerti. Tetapi kalau saya lihat sudah 17 tahun, ibu ini pasti bisa. Hebat. Nah, Luar biasa. saya ingin bertanya kepada Ibu Pendeta, Pastor Mika. Ini Pastor Mika bagian Pastor Mika. Ada ungkapan bilang begini, Pastor. Menjadi istri itu nggak ada sekolahnya. Ya. Menjadi mertua pun sebentar lagi kita nih, sebentar lagi nih, Pastor Mika sama saya bentar lagi pasti jadi mertua ya. Itu pun nggak ada. Anaknya sudah ke sana. Nah, itu pun nggak ada sekolahnya. Betul. Jadi kayaknya kita pengen pendapat dari Iya. Pastor Mika, apa yang harus langkah-langkah apa yang harus diambil menurut Alkitab? Ya. Silakan, Pastor. Ya. Terima kasih ya. Agak tarik nafas memang kalau karena ini ya sebenarnya. Sudah ikut menyelami ya. Bukan hanya menyelami, tetapi Iya. benar-benar itu di dalamnya. Dan memang tidak mudah. Ya. Tidak mudah. Tidak mudah apa yang seperti tadi Ibu Shirley katakan bahwa kita sedang mengarah ke sana. Jadi berarti kita pun juga harus belajar. Karena kan kita juga menjadi contoh dan teladan buat anak-anak kita. Betul. Amin. Kita menjadi seperti apa dan sedang mau menjadi apa itu anak-anak yang terdekat dengan kita itu sangat memperhatikan. Jadi kita harus jadi teladan yang baik. Memang tidak mudah. Saya kata dengan apa yang dibacakan tadi Bu Shirley itu agak mumet saya. Iya. Dan itu tidak satu dua orang yang sedang mengalami akan hal ini ya. Dan complicated gini ya. Dan betul-betul di luar sana. Di luar sana mungkin tak terhitung yang mengalami seperti ini. Tapi puji Tuhan hari ini dia memberanikan diri. Dia memberanikan diri dan ini sudah mewakili. Kita berdoa solusi pagi hari ini bisa sebagian menjadi berkat ya buat ibu-ibu di sana yang sedang mengalami seperti ini. Kalau menurut saya dan saya pun juga berkata seperti ini, saya pasti ininya Alkitab kembali kepada firman, basicnya ke sana. Dan mohon maaf memang sebenarnya tema ini bukan saya kesulitan untuk menjawab, tidak, karena memang saya tidak pernah mengalami seperti ini. Hubungannya sangat harmonis saya lihat sama mertuanya. Wow. Saya tidak pernah, saya bersyukur, terima kasih hai mama nanti yang menonton ini, terima kasih sudah menjadi mertua yang the best buat saya. Dan banyak sekali ini akan saya sampaikan. Jadi ternyata kenapa mesti harus terjadi seperti ini? Kenapa mertua dan menantu? Dan kebanyakan mesti mertua perempuan dan menantu perempuan. Ini klasik banget nih. dan kenapa mesti ini gitu, ya kan? Tetapi ternyata ini ada dalam rencana Tuhan. Ada dalam rencana Tuhan dan Tuhan sudah memberikan jalannya dan solusinya untuk Naomi dan Ruth. Naomi dan Ruth. Ya, itu solusi. Dan kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, wanita-wanitanya Allah, kita membaca, mengerti dan mempraktekkan firman itu, apa yang tadi disampaikan Bu Shirley itu tidak akan pernah terjadi. Seperti itu. Baik dari sisi mertua maupun dari sisi menantu ya. Sekali lagi kembali kepada permasalahan ibu itu tadi. Saya sesuai dengan Bu Nani. Ibu itu tadi luar biasa ya. Hebat ya. Tangguh ya. 17 tahun loh. Kuat ya. Tangguh, kuat. Tetapi kan enggak terus-terusan harus mau seperti itu dan harus mau mendapatkan jawaban. Dan tidak mudah juga, jadi ujung-ujungnya jadi satu atap. Di dalam satu atap tidak mudah. Tapi kembali saya satu saja solusinya, bahwa kembali kepada kasih. Kasih. Kalau itu anak Tuhan, kembali kepada kasih. Kasih itu mengalahkan segalanya. Jadi mengalami perjalanan ini kita tidak boleh memakai perasaan.
tidak boleh memakai perasaan kita. Jadi dalam hal ini jangan baper ya Bu Pendeta ya. Sangat, jangan baper. Jangan baper kalau misalnya gini loh Bu Pendeta, dalam kasus yang curhatan yang panjang ini yang saya cuman singkat tadi, bahkan selama 17 tahun dia menikah, naik mobil pun ibunya yang di depan, dia di belakang, jalan-jalan ke mall, duduk di gereja, ibunya yang di samping, istrinya yang kursi selanjutnya. Jalan-jalan di mall, ibunya yang digandeng, istrinya padahal masih bisa jalan sendiri Padahal bayangkan gitu, itu kalau secara ya Bu Pendeta bilang, kalau kita mau baper, lu baper banget ya. Sangat banget. Dan pastilah namanya istri tuh pengen dong sekali-sekali ya, jangan cuma pas nikah aja digandeng. Jadi gini, memang tinggal satu rumah nih ya, kembali kan ujung-ujungnya satu rumah nih, satu atap, satu rumah. Ada seorang laki-laki yang dicintai dua wanita. Iya, berarti judulnya bisa satu rumah dua cinta nih. Tapi jangan tanda kutip ya. Satunya ibu, satunya mama, satunya adalah istri. Ini memang nggak mudah. Tetapi semuanya, semua wanita termasuk saya, Bu, seperti ini saya tidak pernah mengalami, tetapi sebelum menikah, seluruh wanita, semua wanita pasti mempunyai kekhawatiran yang sama. Kekhawatiran yang sama, bagaimana nanti mertuaku, bagaimana nanti kalau aku belum bisa rumah tangga sendiri, belum punya rumah sendiri, masih numpang mertua. Bagaimana pertanyaan seperti itu. Termasuk saya seperti itu. Nah, tetapi puji Tuhan kalau kita mengerti firman Tuhan, kita mulai mempraktekkan apa yang kita tahu, yang jelas bersama dengan kalau kita ada kemampuan, pasti Tuhan akan kasih kekuatan, kemampuan. Kalau kita ada kerinduan, kemauan sedikit aja untuk melakukan firman Tuhan, pasti Tuhan kasih kemampuan. Dan itu saya praktekkan. Jadi kekhawatiran saya bawa di dalam saya mengasihi mertua saya. Calon mertua saya pada waktu itu, apapun keadaannya, itu terus. Jadi saya mulai belajar tidak memakai perasaan, tidak memakai perasaan. Bapernya itu mulai dikurangin, tidak bisa secara sebab kalau orang suka baper Bu Pendeta, katanya jadi koper, korban perasaan. Apalagi suami saya itu juga sama, anak laki satu-satunya. Tapi ada saudara ipar perempuan. Itu nanti kalau kita nggak benar-benar, itu pada pelajarannya sendiri nanti kalau ada pelajarannya. Next ya. Ini khususnya tentang mertua. Nah, jadi solusinya kembali kepada kasih, ya kan? Naomi dan Ruth. Dan apa yang disampaikan Bu Nani, saya sangat setuju bahwa kembali ke sikap hati, sikap hati. Jadi kita tidak boleh merubah ya kan? Merubah pasangan, merubah pasangan nggak bisa, dan itu nggak akan pernah terjadi. Nggak akan pernah. Tetapi kita harus merubah diri sikap kita. Ya betul. Penonton, yang namanya merubah sikap ini akademi tersendiri Bu Pendeta. Itu akademi tersendiri. Itu kayaknya sekolah nggak bakalan pernah lulus ya. Jadi kita harus merubah sikap kita sendiri. Kita tidak akan pernah bisa merubah orang lain kalau diri kita tidak berubah. Dan jadi apa yang menjadi kekhawatiran kita itu akan sirna dengan sendirinya kalau kita mulai belajar bersikap baik dan benar sesuai dengan firman. Step by step, tidak bisa sempurna. Jadi boleh dibilang jangan melihat permasalahannya ya Bu Pendeta. Jadi dan yang kedua, kita harus terus doakan. Karena ada satu begini, kekhawatiran yang sangat sampai mendalam. Kalau saya kan cuman khawatir bagaimana nanti supaya mertuaku bisa mengasihi aku, ya kan? Bagaimana ya supaya mertuaku itu bisa mengerti aku. Nah, ini pasti pertanyaan ini ada semua banyak. Khususnya calon-calon menantu, ya kan? Tapi jangan salah, ini kayaknya calon menantu kita sedang nonton ya. Dengar ya. Tapi ingat, jangan salah, mertua pun juga itu pasti mempunyai pemikiran dan kerinduan yang sama. Mungkin gini, aduh
Diterima nggak sama bagaimana menantu, ya ya. supaya menantuku itu bisa menghormati aku sebagai orang tua. Ya. Bagaimana ya menantuku itu supaya menyayangi aku dalam situasi kondisi mungkin udah tua, mungkin ada kondisi macam-macam kan situasinya. Iya. Mungkin ada yang Iya. sedang sakit, Iya. ada yang sedang mulai masuk masa-masa Benar, itu. Ada masa-masa sendiri. Nah, Bu Benar. Pendeta, saya tuh tadi Bu Pendeta sempat singgung tentang Ruth. Ya. Saya tuh benar kagum sama Ruth. Mana ada wanita seperti Ruth itu, Bu Pendeta. Dia ngikut mertua bangkrut loh. Betul. Mertua bangkrut loh diikutin. Ikutin loh. Orpa lebih realistis. Udah kamu pergi aja. Betul. Dia pergi beneran, realistis. Saya pikir wanita zaman now ketika di perhadapan pun mereka lebih pilih jadi Orpas. Tapi Ruth, Bu Pendeta ini dahsyat banget. Ini udah paradigma baru dia sampaikan tentang Ruth. Kayaknya kita bahas Ruth ini ya. Jadi Ruth ini ya kan. Di Ruth dulu ya. Ruth ini luar biasa, ya kan. Kenapa dia sampai mau istilahnya terus bertahan dengan mertuanya? Karena dia melihat sisi dari mertuanya ini luar biasa, dahsyat. Mertuanya ini dahsyat. Kenapa? Dia sudah situasi keadaannya itu kalau dibilang pahit banget. Pahit banget. Sorry. Oke. Kalau sekarang Ruth dihadapkan sama mertua, tetapi Ruth masih bisa melihat sisi baiknya mertua. Nah, kalau Ibu Ek ini mungkin tidak bisa melihat sisi baiknya mertua. Terus bagaimana? Karena begini, kembali mertuanya ini pun juga dia. Nah, ini untuk mertua-mertua dan kita ya, calon-calon sebentar lagi guys. calon mertua dan yang sudah menjadi mertua. Pendeta Pester, apakah kita jadi mertua idaman? Kalau menghadapi, apalagi sudah menghadapi dan masuk dalam polemik ini di dalam dengan menantu, please yang sudah mengerti firman, yang sudah menjadi mengklaim dirinya anak Tuhan, back to Bible, kembali. Karena Tuhan memberikan contoh ini kalau bukan solusi dari Tuhan, nggak ditulis loh di dalam Alkitab, ya kan? Jadi kembali pertanyaan Bu Nani sebagai mertua, jadilah seperti Naomi. Kenapa dia? Dia juga menjaga hatinya. Kalau dia bisa menjaga hatinya, pasti dia bisa menjaga hati sesamanya. Ya kan, menantunya. Dan itu dalam keadaan pahit, benar-benar nggak bersih. Benar. Sudah mengalami segala hal. Mungkin di titik suami mati, anak laki-laki mati, dalam keadaan bangkrut harus kembali ke kampung halaman. Dan dia bisa saat itu kalaupun dia diikutin dua menantunya itu, dia bisa menyalahkan menantunya, bisa. Kebanyakan orang kalau dalam posisi-posisi yang tidak enak, dia selalu cari kambing hitam. Betul. Dia mencari kambing hitam yang sudah hitam. Ya kan? Gitu. Jadi dia bisa menyalahkan menantunya. Ini gara-gara kamu loh anakku mati. Bisa aja kamu kasih makan apa sih dia kok bisa mati muda gitu. Bisa terus pikirannya kemana-mana. Pasti kamu beginikan. Jadi bisa dia bisa pahit dan punya kepahitan tuh dia bisa. Tetapi dia bisa mengatasi hatinya ya. Kayak Bu Nani bilang tadi, dia bisa menjaga hatinya, menguasai menjaga hatinya. sikapnya juga. Sikap hati, Itu dia tidak sampai benar-benar, makanya si Ruth ini bisa melihat ini mertuaku baik banget. Dan Ruth kan bukan anak Tuhan. Iya, dia bukan berasal dari bangsanya, bukan sebenarnya bukan anak Tuhan. Tapi dia bisa merasakan kasih yang ada dalam mertua. Rupanya dia belajar teladan dari mertuanya ya. Iya. Jadi sikap hidupnya untuk mertua-mertua dan calon mertua nih, ya kan? Kita akan mendapatkan menantu, kita akan ataupun yang sudah bersama dengan menantu itu, ya. Ayo kita praktekkan itu. Nggak perlu baper deh hari ini. Jangan baper ya. Jangan baper deh. Atau mungkin begini Bu, sebetulnya ini situasi seperti ini tuh kan, apakah kita sebagai menantu ini harus memaklumi terus? Nah, 17 tahun guys, 17 tahun memaklumi kan capek juga, ada waktunya capek. Satu lagi, bukan hanya kasih, ya. Biar kebagian semua, waktunya kan sedikit. Bukan hanya kasih, tetapi kita juga jangan lupa terus mendoakan
baik itu mertua kita ataupun calon mertua kita harus selalu mendoakan yang terbaik, ya kan? Karena doa itu bisa mengubah segalanya. Kalau tadi rasanya susah, udah nggak bisa, udah seperti ini. Kalau kita terus kasih dan doa seperti itu akan terjadi juga. Akhirnya nggak bisa. Tapi dengan doa itu merubah segalanya. Doa dan doa. Dan yang ketiga nih, nanti akan kupas. Itu ini, sorry, Bu Sari. Doa, kasih, doa, dan yang ketiga apa, Bu? Yang ketiga ini kita selalu belajar, sama-sama belajar. Ini contohnya nggak usah jauh-jauh saya kan ini suami biasanya ini kenapa tadi suaminya kemana-mana, mamanya digandeng, ininya makanan enakan mamanya, itu sakitnya di sini, bukan di sini. Kalau nggak anak Tuhan pasti lagunya ku menangis membaik. Jadi lagunya juga bukan sakitnya tuh di sini, di semua sakit kemana-mana tuh. Nah jadi belajar, kita pun juga harus belajar. Kita nggak boleh egois, ya kan? Nggak boleh egois. Kita kan sudah betul-betul sepakat nih, sudah terima harus satu paket nih. Terima suami, terima laki-laki ini, seorang laki-laki ini menjadi suami kita, pasti dia punya mama, punya ibu. Nah itu sepakat, apapun situasi keadaannya. Itu setuju, Bu. Setuju. Kalau kita maksudnya menikah, kita terima satu paket dalam arti keluarganya. Kita memang secara hati kita pun menerima. Kalau kita mau orang tua kita disayang, kita juga harus sayang sama orang tua dari pihak suami. Iya, oke, kita sadar. Nah, masalahnya ini kan, maksud saya tuh gini, ini kan boleh dibilang sudah pihak ketiga. Apakah ini pihak ketiga ini, kan sebetulnya nggak boleh rumah tangga ada pihak ketiga. Maksud saya, bagaimana ini pihak ketiga ini jangan menjadi duri juga. Nah, ikut campur. Nah, itu terus bagaimana kita itu sebagai menantu itu harus bagaimana supaya kita benar sesuai dengan firman Tuhan. Nah, jadi gini, ini kan tergantung situasi dan kondisinya. Nah, situasi dan kondisinya ibu tadi itu kan yang jelas sudah jadi satu atap nih, satu rumah. Sudah nggak bisa kemana. Dia telantarkan juga salah, nggak boleh. Nah, tetapi bersyukurnya kan masih diberikan kesempatan hidup semua nih. Berarti harapan itu tidak akan pernah hilang, firman Tuhan katakan. Masa depan itu sungguh ada dan harapan itu tidak akan pernah hilang dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Jadi itu yang kita kejar, jadi masih ada waktu. Nah, jadi belajar dalam hal apa? Belajar yaitu apa? Contohnya saya, hal yang simpel. Pasti namanya anak itu punya makanan-makanan favorit dari mamanya, betul? Betul. Setiap anak berbeda, ya kan? Makanan-makanan favorit. Anak-anak pun juga yang sudah menikah, sudah keluar kota, tahu-tahu pulang ke rumah pun juga pasti, mama tolong masakin ini dong, favoritnya. Padahal kadang cuma pindang loh. Pindang. Padahal goreng tempe. Apa sih bedanya goreng tempe istrinya? Tempe. Jadi itu kan hal yang kecil sebenarnya. Tapi kalau kita peka dalam hal-hal yang seperti itu yang akan dapat membantu untuk benar-benar kita itu tidak baper. Nah, contohnya belajar. Saya belajar. Saya teliti, perhatikan suami saya ini sukanya apa makanannya dari mama, seperti itu. Saya mulai diamati. Dan itu akhirnya juga kita menekan ego kita. Kan kadang-kala gengsi kan mau bertanya kan seperti itu. Kan kita lebih modern, makanan kita lebih oke kan seperti itu. Padahal itu mama sih masakannya apa sih? Cuma pasti gaya-gaya zaman dulu ya. Kan? Kenapa suami itu kadang keterikatannya itu seperti itu. Nah itu kalau kita nggak benar-benar beresin, selesai, itu bisa jadi persoalan, bisa jadi masalah. Di rumah udah dimasakin enak-enak masih mama
makan pindang sama sambal terasi loh, kok bisa makan 2 piring. Apalagi kadang-kadang mertua gini, kamu nggak kasih makan ya suamimu, kesini makan loh sampai 2 piring habis. Banyak loh seperti itu gitu. Maksudnya ya, nansop ya. Jadi saya belajar apa? Saya perhatikan. Nah, saya juga perhatikan. Saya bertanya, ini belajar. Saya bertanya, masak ini caranya bagaimana? Oh, masak ini caranya bagaimana? Ya. Masak ini caranya bagaimana? Saya perhatikan. Dan itu tidak sekedar basa-basi. Itu memang betul-betul tulus ya. Saya berarti kalau begitu, apakah dari pihak si ibu ini harusnya cobalah melebur sekalian? Bisa nggak begitu? Sebenarnya yang dibilang Bu Pendeta ini kayaknya nggak pernah terpikir sama orang yang curhat ini ya. Karena dia gini ya, kalau saya belajar dari apa yang disampaikan Bu Pendeta ini, kayak dia memposisikan dirinya, dia korban. Dia memposisikan diri korban. Maaf ya, tapi kayaknya dalam perbincangan ini saya tangkap hal yang luar biasa. Waktu Ibu Pendeta memposisikan diri sebagai menantu yang kepengen menjadi berkat buat suami dan kepada mertua, dia memposisikan dirinya sebagai orang yang pengen belajar. Betul. Nah, kayaknya kuncinya di situ deh. Kita justru masuk juga ke mertuanya itu. Jangan kita cuma melihat dan dengan rasa itu menganggap saingan. Ibu ini mengganggu. Betul. Betul. Nah, jadi makanya kasih saya taruh di nomor 1. Iya. Betul. Jadi itu akan supaya kita tidak egois, tidak merasa pakai firman lagi bahwa anak-anak yang sudah menikah itu lepas dari orang tua seperti itu. Tapi kenyataannya di hari-hari ini itu kan masih banyak nih yang sampai terjadi persoalan seperti ini masih jadi satu. Nah, kita tinggal di Indonesia soalnya, ya jadi kita harus tetap tentang memasak ini adalah sebagian. Jadi kita juga melayani suami dengan baik dan beri yang terbaik, dan memang itulah. Jadi kembali kepada fungsinya masing-masing. Dan kita pun juga fungsi kita sebagai melayani kepada mertua ada porsinya. Nah, kalau kita sudah memberikan contoh yang baik, mertua pun juga saya katakan pasti dalam hatinya punya kerinduan pengen dihormati dengan menantu. Kita juga kan pasti gitu ya, calon-calon mertua. Itu sebetulnya kita ya. Sebetulnya berarti ya Ibu Pendeta, kita itu perlu menekan ego kita. Betul. Masuk ke hubungan mertua juga. Dan itu juga sebetulnya di awal mungkin ego kita ditekan, kita nggak nyaman, tetapi hasilnya itu untuk kita lebih bijaksana menerima. Karena butuh pengorbanan. Kasih juga itu mau berkorban. Mau berkorban. Kalau belum sampai berdarah-darah itu belum kasih namanya. Berkorban itu harus sampai sakit. Maksud saya berdarah-darah bukan darah beneran ya. Maksudnya yang terluka jangan gini, Bu, aku udah papa pelur, bukan gitu. Jadi di kesempatan kali ini saya percaya apa yang kami omongkan kali ini pasti belum memuaskan. Tapi ada satu statement yang luar biasa yang saya tangkap dari pembicaraan kita. Itu pertama tadi Bu Nani bilang tentang menjaga hati. Jadi tahu menempatkan diri kita, menjaga sikap hati kita. Artinya kita pilah-pilah. Misalnya soal suami yang gandeng mertua, kita berpikir hati kita, udahlah kamu kan masih muda, masih kuat, nggak perlu digandeng. Nah, begini, kalau situasi itu sudah sebetulnya setiap hari kita dihadapan, jangan lagi kita melihat satu contoh, gandeng mertua, makan minta, itu sudah nggak usah dilihat, itu sudah anggap aja udah tradisinya dia. Gitu. Kalau itu kita lihat terus menerus irama itu, akhirnya kita yang semakin keseret turun, terpuruk pasti. Jadi contoh sehari-hari itu nggak usah dibahas. Betul. Nggak usah dibahas. Gitu. Jadi makanya kita selalu melihat dari semuanya yang terjadi, situasi kondisi di dalam sekitar kita, khususnya untuk ibu tadi. Memang sudah di dalam itu gitu. Jadi betul. Jadi belajar untuk semuanya bahwa dasarnya adalah kasih. Jadi dari situlah akan muncul sesuatu yang luar biasa, yang itu yang akan dapat merubah segalanya. Segalanya. Jadi pasti. Dan mertua pun juga, ini Naomi dan Ruth. Ini kan kedua-duanya saling
memberi contoh dan teladan. Iya, teladan mertua dan teladan menantu. Iya. Menantu memberikan mertua memberikan teladan kepada menantu, menantu pun memberikan teladan kepada mertua. Iya, luar biasa. Terjadilah sesuatu yang luar biasa. Dan saya percaya semua pasti bisa. Ibu ini pasti bisa. Walaupun sudah ada di dalamnya yang seperti itu. Sampai pertanyaan terakhirnya, apa yang harus saya lakukan? Apakah harus pisah? Aduh, ini kayaknya statement terakhir. Saya pengen pendapat dari setiap perbincangan kita ini, kesimpulan seru ya? apa? Kesimpulan sebenarnya kalau mau diterusin nih kita bisa 1 jam ini saudara, bisa lebih dari 1 jam karena ini masalah yang sering kita hadapi dalam kehidupan kita. Melayani Tuhan. Nah, dalam kesempatan terakhir ini saya kepengen satu kata-kata terakhir yang akan disampaikan oleh Bu Nani terlebih dahulu, kemudian Ibu Pendeta, dan saya akan tutup mungkin ya. Silakan Bu Nani. Ya, kalau pertanyaan Ibu terakhir, perlukah saya bercerai? Saya bilang tidak perlu. Udah 17 tahun itu lewat bukan jalan keluar. Ibu ini justru masuk dalam proses yang sebetulnya Tuhan sudah perhitungkan. Kalau menurut saya udah naik level nanti 17 goalnya itu ibu yang merasakan gitu loh. Jadi ibu ini harus kuat bertahan 17 tahun. Kalau tahun ke-18 ibu memilih bercerai, rugi besar. 17 tahun itu kembali berlalu begitu saja. Bagi saya itu jangan maju terus. Cuman sekarang ibu juga harus punya paradigma yang berbeda, dalam arti jangan ibu fokus mau situasi ibu berubah. Betul kan ibu? Betul. Tapi fokus kepada diri yang kepada suasana hati ibu yang harus ibu bangun terus. Supaya bagaimana ibu di tengah-tengah situasi seperti itu tidak kehilangan damai sejahtera. Begitu ya Bu. Ya itu saja. Ibu Pastor Mika mungkin sebagai yang terakhir, statement terakhir selain kesimpulan kasih doa, dan tadi apa tadi, kasih doa dan belajar terus menerus. Silakan. Simpel aja sebenarnya. Lewati semua proses yang ada. Jangan lari ya. Karena setiap proses yang sedang Tuhan kerjakan dalam setiap hidup kita itu ada pengharapan yang luar biasa. Jadi jangan taruh pengharapan di depan. Kita akan kecewa. Tapi kalau proses itu kita taruh duluan, kita lewati dan percaya bahwa di dalam setiap proses kita percaya kepada firman, Dia itu menyertai dalam setiap hidup kita. Dan akan muncul ketekunan, tahan uji, pengharapan yang luar biasa. Dimurnikan sungguh-sungguh ya. Jadi pengharapan itu adalah pengharapan yang benar-benar kemuliaan Tuhan. Semua akan kita nikmati. Ya kan? Dan satu hal yang harus saya pesankan buat ibu ini, jangan putus asa. Amin. Karena kalau sudah menjadi anak Tuhan, Tuhan itu sudah taruh harapan itu baru dalam hidupmu. Dan firman Tuhan juga katakan harapan itu tidak akan pernah hilang. Amin. Jadi tetap terus berharap. Harap dan lewatin proses ini. Waktu Tuhan itu luar biasa, indah pada waktu. Luar biasa. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kuat, semangat. Semangat. Benar. Pemirsa di rumah, satu percakapan yang sangat luar biasa, dan saya pikir dan saya sangat percaya, saya sangat yakin Ibu X yang curhat pasti sangat diberkati. Amin. Bu, doa, kasih, doa, dan tetap belajar. Ikuti prosesnya, ikuti alurnya Tuhan. Amin. Satu hal yang saya mau tambahkan juga Bu, jangan pernah ibu membesar-besarkan apa yang nampak di mata ibu. Jangan pernah membesar-besarkan, tetapi tadi Bu Nani sempat singgung tadi, ambil sisi baiknya. Ambil sisi baiknya. Pertama, dengan adanya ibu mertua di tengah-tengah keluarga, setidaknya ibu tidak terlalu khawatir berpikir kalau dia tinggal sendiri bagaimana. Terus yang kedua, pasti ada proses yang luar biasa yang Tuhan ingin tercipta dalam kehidupan ibu. Nah, saudaraku yang di rumah, selesailah obrolan kita kali ini dalam Solution Talk Show segmen
curhatan anonim. Bagi pemirsa di rumah yang punya masalah, punya cerita, punya komen atau punya apapun yang membangun, yang mungkin terlupakan, yang kita tidak sempat katakan, dan saudara ingat, oh saya kayaknya mesti begini, tulis di komen di bawah ini. Iya. Tulis di komen di bawah ini. Dan saya percaya ada pun wanita di luar sana yang punya masalah, yang juga pengen berbagi tapi malu untuk curhat ke orang lain, boleh kirimkan curhatan saudara. Kami tidak akan pernah membocorkan nama ibu. Iya. Tapi kami percaya lewat curhatan ibu pasti memberkati banyak orang. Sampai bertemu lagi, boleh salam dulu. Sampai bertemu lagi dalam Solution Talk Show. Jangan lupa tonton kami dan ikuti kami terus dalam Solution Talk Show jam 7 malam setiap hari Kamis. Sampai jumpa. Tuhan berkati.